bermain bersama kami. Meski musim kemarau, air Sungai Angam tetap mengalir sepanjang tahun. Orang tua kami biasa menggunakannya untuk mengairi perkebunan dan kebutuhan sehari-hari. Kalau kami sih senangnya mandi-mandi di sungai seperti ini. Kami tinggal di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Warga desa kami kebanyakan berasal dari suku Dayak Deah. Desaku dikelilingi hutan belantara dan dibentengi oleh bukit-bukit kecil. Kami menyebutnya sentokep. Dulu permainan ini digunakan untuk menghibur warga yang sedang menanam padi. Permainan ini asiknya diiringi dengan alat musik kurung-kurung yang terbuat dari bambu juga. Cara memainkannya seperti ini, teman. Lihat, Bapak kepala adat kami begitu lihai memainkannya. Jadi kita bisa kompak menarinya. Ayo Pak, mainkan kuat-kuat musik kurung-kurungnya. Ini dia sungai kebanggaan warga desa kami, Sungai Angam. Airnya jernih, arusnya tidak terlalu deras, jadi cukup mudah untuk mencari ikan. Tembakan tradisional ini kami sebut katikan. Pelurunya seperti anak panah. Kalau cara mencari ikan seperti ini masih diperbolehkan, teman. Cepat lagi. Yang dilarang itu mencari ikan dengan meracun. Karena dengan meracun bukan saja akan membunuh ikan, tapi semua makhluk hidup yang ada di dalam sungai. Kasian kan mereka. Pelan-pelan ya melangkahnya agar ikan tidak takut dan kabur. Oh, wah, Dewa dan Devi sudah dapat. Walaupun ikannya kecil-kecil, tapi kalau dapat banyak kan lumayan. Hehehe. Ada beberapa jenis ikan yang didapat kali ini. Ada ikan gabus, ikan buntal air tawar, dan ikan sungai lainnya. Sepertinya sudah cukup ikannya. Ayo kita kumpulkan, teman. Lang, iya aku pinang main langai. Oh, tertura. Nela aku mintanya deh. Pohon pinang memang agak susah ditemukan di sini. Jadi kita harus jeli mencarinya. Karena batang pinang ini tidak terlalu keras, jadi tidak perlu waktu lama untuk menebangnya. Cukup menggunakan kampak atau dalam bahasa Dayak Deah disebut beliung. Awas teman-teman, pohonnya tumbang. Beruntung arah tumbangnya pohon sesuai perkiraan kita. Ayo kita bersihkan. Jangan lupa potong bagian umbutnya ya. Atau bagian batang yang masih muda. Karena bagian itulah yang kita cari. Letaknya ada di ujung pohon. Potong hingga pangkal bagian bawah batang yang agak keras. Jangan lupa ambil beberapa pelepahnya. Karena berguna untuk membungkus masakan yang akan kita masak. Sunap perurahnya deh. Oh. Pin, sunap buta aku deh. Oh. Yuk, kita bawa umbut dan pelepahnya. Setelah semua bahan dan bumbu lengkap, saatnya kita bantu ibu memasak. Kami akan membuat masakan khas daerah kami, yaitu pais dan ikan palempokeng. Kami seserek deh, ini. Potong-potong dulu bawang merah dan bawang putihnya. Begitu juga dengan tomat hutan. Umbut pinangnya juga jangan lupa dipotong. Setelah semua bumbu dipotong halus, jangan lupa tambahkan cabai merah sesuai selera. Aduk semua bahan hingga merata. Tambahkan sedikit garam.
Lalu masukkan ikan hasil tangkapan yang sudah dibersihkan. Dewa, Eko tolak nep itu. Oh, Iya. Tolong. Masukkan perlahan ke dalam bambu. pur Dewa deh. Jangan terlalu penuh ya teman. Nah, Nanti lihat, bisa matangnya lama dan tidak merata. Mana dulu deh. Oh, Tambahkan sedikit air, kemudian Dewa panggang tak sampai bambunya. Rona. Jangan lupa, bambunya diputar agar matang merata. Untuk pais dalam upis atau pelepah, bumbunya sama kok. Hanya tambahkan belimbing tunjuk atau belimbing uluh saja. Ini kau kah dah? Bukan. Aku tindu ere deh. Gina kira lo. Masukkan semua bahan dalam pelepah, lalu tambahkan daun kemangi agar aroma paisnya harum. Lipat pelepah dengan benar agar masakan tidak tumpah. Kemudian panggang dengan bara api sampai matang. Lang, rasa ada lang. Loh itu, rese didik ke sampai deh. Aku paling setuju tuh pais tuh. Sepertinya si Devin sudah tidak sabar nih teman. Wah, sepertinya sudah matang. Jadi tak sabar untuk segera menikmati. Aromanya begitu menggoda teman. Ini dia pais, makanan kesukaan kami. Kata ibu, memasak pais dengan pelepah memiliki cita rasa yang lebih kuat daripada menggunakan daun pisang. Mantap sih teman. Makan siang kita semakin lengkap dengan dite atau nasi ketan di dalam bambu. Mendong. Nah, awis, nuki bone. Aduh Devin, habisnya kamu tidur terus sih. Ayo teman, lempar gelang rotannya. Masukkan ke dalam tiang bambu lawan. Maju terus, pantang mundur. Permainan ini kami sebut lempar rotan. Karena gelang besar yang dijadikan rebutan terbuat dari rotan. Cara mainnya mudah kok. Tim yang dapat memasukkan gelang rotan ke tiang lawan akan mendapatkan angka. Waduh, Jenawan berhasil memasukkan gelang rotannya ke tiang kita. Kita harus bisa membalasnya. Kita susun strategi teman. Harus lebih kompak dari tim lawan. Ayo umpan. Terus. Dan masuk. Hore! Akhirnya kita bisa membalas kekalahan. Mantap. Ayo teman, sedikit lagi kita menang. Bagi main so. Pindah ke nutokku. Mana nih dong? Waduh, kasihan juga ya si Dewa. Jangan marah ya. Ayo Kevin. Umpan segera gelang rotannya. Dan yeay, masuk. Hore, kita menang lagi. Meski menang, kita tidak boleh sombong. Tapi yang kalah juga jangan berkecil hati ya. Siapapun pemenangnya, yang penting kita semua senang. Hahaha. Apa kabar teman-teman di seluruh Indonesia? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini aku dan Dewa sedang membuat roti bumbun nih. Ruang yang dipasang di atas perahu inilah yang namanya bumbun. Ruangan berbentuk kerucut ini diberi lapisan dedaunan kering dan lantainya diberi lubang persegi. Fungsinya untuk mengintai ikan yang berada di bawah rakit.
waktunya berburu ikan. Ayo berangkat. Oh iya teman, air sungai Angam mengalir jauh membelah hutan liu. Sepertinya kita sudah berada di tempat yang tepat. Jangan berisik ya teman. Kita harus sabar dan tenang. Biasanya ikan-ikan akan berkumpul di bawah rakit. Ada banyak jenis ikan yang ada di sini. Seperti ikan telan, ikan pait, sampai ikan gabus. Nah, sepertinya ini waktu yang tepat. Saatnya beraksi teman. Hap, dapat. Wah, lumayan besar. Ayo Puber, bantu kumpulkan ikannya. Malu. Hap, malu. Dapat lagi. Wah, lumayan berat juga ya tangga bambu ini. Untung saja ada teman-temanku yang selalu setia membantuku. Jadi, seberat apapun pekerjaan, jika dilakukan bergotong royong seperti ini, akan terasa ringan kan? Hati-hati ya melangkahnya. Bebatuan di sungai ini sangat licin. Tuh kan Devin, hati-hati Vin. Oh iya teman, kali ini kami akan mengambil pelepah pohon enau. Ayo pasangkan dulu tangga bambunya. Hati-hati ya. Terus. Yuk. Biasanya tandan bunga enau disadap untuk diambil air niranya. Tapi kali ini kami tidak akan menyadapnya. Hanya mengambil pelepah keringnya saja. Teman di rumah pasti kalian bertanya-tanya, untuk apa kami mengambil pelepah enau? Begini teman, biasanya garam dibuat dari air laut yang diuapkan. Karena tempat kami jauh dari laut, jadi garam dibuat dari pelepah enau. Kalian jangan heran ya. Nanti akan kutunjukkan bagaimana cara membuatnya. Ayo teman-teman, bantu kumpulkan pelepahnya ya. Aku harus berhati-hati karena getah dan serabut enau sangat gatal. Lang, mange lang. Ayo deh, unrat lang. Mange. Yuk kami pindah yuk. Sepertinya ibu sudah menunggu. Ayo dipercepat sedikit jalannya teman. Nek, ina pelepah tua nenek. Oh, pelok kabio sunah kadeh. Yuk atam nyunane ba. Nera, yuk tan hali ini ngide pengukatan bobo. Yuk. Ayo teman-teman, bantu aku. Isi dari pelepah enau inilah bahan dasar membuat garam. Isinya berbentuk serabut. Ayo Dewa, kumpulkan yang banyak. Setelah serabutnya terkumpul semua, kemudian dibakar sampai menjadi abu. Kalau sudah menjadi abu, ambil abu yang bersih lalu pisahkan dalam wadah. Buat pelewok. Yat. Lihat. Abu yang bersih kemudian direbus. Pelan-pelan ya menuangnya, jangan sampai abunya tumpah. Tunggu beberapa saat ya teman. Oke. Nah, ada bagian abu yang mengendap dan terapung. Bagian yang terapunglah yang akan kita gunakan. Bagian ini diambil, lalu ditiriskan di atas daun. Jangan lupa diratakan agar lekas kering. Untung saja ada garam kering yang sudah ibu buat kemarin. Jadi, bisa langsung kita gunakan. Merak. Eta ka merak nasira, nama mis ngarne gula. Aduh, Devin, ada saja kamu. Nah, ini dia yang paling kami tunggu. Makan. Apalagi makan dengan ikan kesukaan kami.
berdoa sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang telah diberikan kepada kami. Berdoa nek uka, yuk tangkumen. Nah, sekarang ayo dicoba garam buatan kita, teman. Oh iya teman, berbeda dengan garam laut, garam enau ini rasanya tidak terlalu asin loh. Nyaman dua. Enak. Selamat makan teman-teman. Makan kenyang, hati pun riang. Ayo cepat teman-teman, acaranya segera dimulai. Laju deh Bolong, laju. Maafkan kami terlambat ya teman-teman. Ini baju untuk kalian. Teman, dalam acara adat Tapung Tawar ini, aku bertugas sebagai penari. Biasanya acara ini diadakan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Penari laki-laki menggunakan gelang garak, sedangkan penari perempuan membawa alat musik bambu bernama genggrek. Ketukan suara gelang garak dan genggrek harus seirama dengan musik yang mengiringinya. Ini kakekku teman. Beliau seorang kepala adat suku Dayak-Dayak. Kakekku juga mahir bermain alat musik galong kopak. Selain sebagai penari, aku juga bertugas sebagai pemimpin pembacaan doa. Cerai dua, telu opat di monom, telu sampai walu sampai sien. Pusuk obe. Doa dipanjatkan agar semua orang sakit diberikan kesehatan. Hari ini kakek akan mengajarkan kami bagaimana cara menyumpit yang baik. Siap, timbakat. Yo. Sumpitan adalah salah satu senjata tradisional khas suku Dayak. Saat ini, sumpitan tidak lagi digunakan untuk berburu atau berperang, melainkan diperlombakan sebagai cabang olahraga. Nah, agar tradisi menyumpit tidak hilang, kakek sering melatih kami. Wah, hebat kan kakek? Anak Pea, ayo tap menjaga bersama-sama. Jaga ketuatan sio, bagian rasa cinta tap pada tanah Rano Indonesia. Nah, ingat selalu pesan kakek ya teman. Jaga alam dan hutan kita supaya lestari selalu. Ingat teman-teman, 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Dadah.